Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka! 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 Mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa hadir dan duduk bersama di sini menjelang tanggal 17 Agustus sebagai peringatan hari di mana bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya. Namun saat ini dari apa yang Bapak-bapak sampaikan tadi, kita merasakan bahwa sangat jauh dari api dari panggang, dan itu sangat kita rasakan. Apa yang terjadi kepada bangsa ini itu dimulai dari apa yang Bapak sampaikan tadi, Astagatra, Pak. Ya, seolah-olah itu adalah konsep yang baik untuk bangsa kita sebagai konsep ketahanan nasional. Tetapi ternyata udang di balik batunya, lewat Astagatra mereka ingin menguasai tiga gatra, Trigatra, dengan memainkan Pancagatra, Pak. Ya, Ipolexosbud, karena apa yang terjadi di bangsa kita ini adalah konsep intelijen. Buat masalah, ciptakan reaksi, dan berikan solusi. Mohon maaf, saya dulunya juga berpikir bahwa semua itu bagus. Memang istilahnya Astagatra, tetapi ternyata itu adalah istilah yang di endorse atau di dropping, cuman diganti dengan istilah lokal, bahkan menggunakan frasa Sanskerta. Jadi mereka ingin menguasai geografi, demografi, dan kekayaan alam. Yang dimainkan adalah Ipolexos Budhankam dan hukum tentunya. Apa yang terjadi sekarang ini adalah desain yang protokolnya sudah disiapkan jauh-jauh hari, Pak. Kita pikir kita adalah bangsa yang merdeka. Enggak, ternyata secara de jure kita diakui oleh United Nations, tetapi secara de facto kita ada dalam penjajahan neokolonialisme. Saya akan bisa uraikan semuanya, Pak. Jadi anggaran-anggaran yang diterima oleh pemerintah, oleh setiap negara di bawah UN, itu anggaran yang diperuntukkan untuk mewujudkan sistem, mewujudkan programnya dengan membangun sistem melalui konstitusi. Sehingga lihat sekarang apa yang terjadi. Semua perundang-undangan, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen tahun 2002 merupakan tadi karpet merah bagi elit global untuk menguasai bangsa ini dengan permainan dari United Nations. Makanya lihat semua underbawnya, UNESCO, UNICEF. Tadi Bapak bicara mengenai pendidikan, UNESCO itu yang memainkan kurikulum di bangsa ini. Belajar merdeka sebenarnya apa? Apa yang terjadi dengan mindset kita sehingga pemikiran kita selalu melihat kepada dampak, tidak pernah kita bicarakan akarnya apa. Kalau kita bilang kita ini bangsa yang terjajah, kita merasa terintimidasi, kita inferior, itu diciptakan, itu adalah intelligence psychology. Sadar enggak? Itulah permainan alam bawah sadar, makanya kita nggak pernah sadar. Apa yang terjadi sejak 3 tahun belakangan ini, itu desain yang sebenarnya yang apa disampaikan Bu Tifa itu 1000% betul. Ini receh, permainan mindset. Ini adalah pertarungan opini. Karena mereka menguasai media, kita berpikir kalau media sudah berbicara, itu adalah kebenaran. Tidak, itu adalah kebohongan yang diciptakan. Hanya mereka tidak pernah berani untuk berdiskusi terbuka tentang hal itu. Mereka kuasai kita dengan perundang-undangan yang lolos karena adanya amandemen Undang-Undang 2002. Saya siap untuk berdiskusi dengan seluruh anak bangsa di sini untuk menyelamatkan bangsa ini.
persoalan di bangsa ini, pemilihan presiden yang akan datang, kalau beliau-beliau tidak bisa menyelesaikan hutang sebelum membuat program, maka jangan dipilih. Karena persoalan kita bukan programnya bagus, tetapi hutang menjadi isu utama persoalan bangsa ini, yang membuat rakyat harus membayar pajak tinggi. Apalagi setelah 3 tahun ini pekerjaan menjadi semakin sulit, karena memang sengaja dibikin sulit. Itu adalah dibuat oleh Rockefeller Foundation, dan yang membuat kurikulum adalah Frederick Taylor Gates. Apakah ada hubungannya dengan Bill Gates? Saya nggak tahu karena saya nggak kenal. Tetapi tujuan daripada itu apa? Membuat kita worker, pekerja. Tapi karena dikasih gelar, lalu kita merasa kita orang hebat. Padahal we don't know nothing. Sadar tidak? Itulah jiwa-jiwa inferior yang ada pada diri kita. Dan banyak orang yang dikirim ke luar negeri mendapatkan scholarship, beasiswa yang dibayar oleh UNESCO. Itu program United Nations. Dan pulang-pulang bahasa Inggris, nggak bangga dengan bahasa Indonesia. Padahal saya ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, karena kita adalah bangsa nomor 4 terbesar di dunia. Coba kita perhatikan sekarang, selama 3 tahun ini, ketika rakyat Indonesia ketakutan, tidak ada pemimpin yang bilang, jangan takut karena Tuhan kita berkuasa, Allah kita berakbar. Hilang semua dia punya begal. Di mana nyalinya? Tak ada satupun yang muncul. Semua nakut-nakutin rakyatnya, padahal ini semua adalah kebohongan. Mari kita buktikan. Saya bukan sok-sokan bicara, Pak, karena kebohongan nyata-nyata di depan mata. Televisi semua dikuasai, mainstream dikuasai oleh mereka, dan itu dibayar sebelum dimainkan. Dimainkan lewat apa? Sosialisasi. Sosialisasi itu adalah propaganda. Supaya apa? Tertanam di alam bawah sadar, psikologi intelijen, bahwa nanti akan terjadi begini-begini. Sebenarnya, mereka yang bicara itu, mereka bagian daripada panitianya. Karena ini adalah konsep event organizer, konsep industri. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain, Bu. Apalagi dengan undang-undang kesehatan yang muncul yang baru ini. Manusia, ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam diri manusia. Tuhan tidak ada lagi. Karena memang konsep dia adalah konsep Dajjal yang ingin menarik kita no left behind. Makanya mereka bikin omnibus law, no left behind, vacuum cleaner, semua diangkat, nggak boleh ingat Tuhan. Makanya bisnis juga dari bahasa Inggris itu busy being under Satan yoke. Kita selalu dibuat sibuk, tetapi jangan pernah kau punya waktu untuk cari Tuhan. Termasuk membuat undang-undang selalu menggunakan naskah akademik, bukan? Untuk pembenaran tentang apa yang niat udang di balik batu. Jadi semua program-program yang ada selalu berbicara yang muluk-muluk, tapi maksud di balik itu justru kebalikan daripada kemulukan itu. Mau mengentaskan kemiskinan, tapi tujuannya adalah membuat semakin miskin. Dan akhirnya ini adalah pengkondisian. Jadi apa yang terjadi di antara kita selama ini adalah pengkondisian lewat protokol. Protokol itu maknanya apa? Protokol itu maknanya apa? Rekayasa. Itu namanya pengkondisian. Nah, yang terjadi di antara kita, karakter, keadaan, ekonomi dan semua itu terkondisi. Ini yang disebut by design. Makanya banyak orang kebingungan. Kita hanya selalu lihat dampaknya. Kayak pemadam kebakaran, kok bisa begini, kok dia begitu, kok gitu. Akar masalahnya dong cari. Jadi akar masalah saat ini adalah ketika Undang-Undang Dasar 45 di amandemen tahun 2022 itu menjadi pintu masuk lahirnya perundang-undangan yang menguntungkan global, tetapi terus dilaksanakan. Kenapa? Karena mereka tahu kelemahan kita adalah apa? Ketamakan.
Yang benar akan dibilang hoax. Tapi kalau sesuai dengan agenda mereka, itulah kebenaran. Makanya adanya seperti Kominfo, Kemenpan RB, ya. Saya beritahu aja. Adanya badan-badan yang banyak, begitu banyak itu. Adanya komisi itu agenda mereka. Untuk apa? Sambil menyelam minum air, sambil membuat program. Makasih. Sambil ini program itu keluar menjadi kantong-kantong hutang baru bagi bangsa kita. Sebenarnya kita nggak perlu, tinggal memaksimalkan lembaga struktural, bukan memperbanyak lembaga non struktural yang akan semakin banyak. Apalagi dengan keluarnya lagi sekarang Omnibus Law, ada komisi lagi, ada konsili dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya mau jawab formula khususnya untuk menyelesaikan hutang negara sebelum beliau menjadi presiden. Ketika beliau menjadi presiden dilantik, langsung selesaikan hutang negara hanya dalam 1 hari. Saya punya formulanya. Jangan tanya dari konsep ekonomi atau apa yang disekolahi di fakultas, karena mereka tidak akan pernah mengajarkan kepada kita bagaimana menyelesaikan hutang. Tapi mereka diajarkan bagaimana membuat rakyat selalu berhutang. Dan dalam waktu dekat akan saya umumkan, dan saya minta bapak-bapak juga mengawal bagaimana sebenarnya kita punya harta yang begitu besar untuk menyelesaikan hutang ini. Tapi dana-dana tersebut bukan kita peruntukkan untuk pembangunan, untuk penyelesaian hutang, itu untuk pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi yang akan kita lakukan untuk penyelesaian hutang adalah kita bermain dengan konsep yang sangat bisa kita lakukan. Asal negara mempunyai political will yang sungguh-sungguh ingin menyelesaikan hutang untuk mengembalikan kedaulatan rakyat sebagai pemegang tertinggi di bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ucapkan Nuswantara, salam FIFA Republik Indonesia. Kita selalu mengatakan kebutuhan kita tentang seorang kepemimpinan nasional, namun kita tidak paham akar masalahnya. Kita tidak pernah menemukan kepemimpinan nasional yang dibutuhkan oleh bangsa ini, karena kita tidak mengerti kenapa jiwa nasionalisme itu tidak ada pada para pemimpin kita. Kalau kita berbicara jiwa itu diisi tergantung siapa yang isi. Ternyata sejak pendidikan kita sudah diisi untuk punya jiwa-jiwa atau mens rea yang tidak nasionalis sejak sekolah tanpa kita sadari lewat doktrin-doktrin, sehingga jauh panggang dari api untuk mendapatkan kepemimpinan nasional yang diharapkan untuk bangsa ini, karena rata-rata jiwa kepemimpinannya justru diisi dengan jiwa tidak nasionalis. Nilai luhur daripada Pancasila adalah cara untuk mencapai jati diri bangsa kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu sebagai insan Nuswantara. Insan Nuswantara. Nuswantara berbeda dengan Nusantara. Nuswantara berbeda dengan Nusantara. Nusantara adalah fisiknya, kalau Nuswantara adalah ruhnya, jiwanya. Nu makhluk, ingat baik-baik, swa mandiri, anta menuju ra sang pencipta. Saya ulangi, nu makhluk, swa mandiri, anta menuju ra itu sang pencipta. Sila kelima tadi adalah pintu menuju kepada insan Nuswantara untuk kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang dimaknai dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhlas menerima, ikhlas melepas. Kepada semua rakyat Indonesia, bersiaplah menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Karena ini adalah masa akhir zaman, di mana kekuatan
iblis lewat antek-antek bergerak begitu rupa, terstruktur, sistematis dan masif untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang gagal mereka vacuum cleaner, untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tidak tertinggal. Mereka akan angkut semua supaya kita semua mengecewakan Tuhan. Perkuat iman, karena ini adalah undang-undang endgame, undang-undang game over, undang-undang skakmat. Sekali lagi, undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengintervensi, mengkudeta kemahakuasaan Tuhan, yang mempunyai otoritas pada tubuh, jiwa, dan roh kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya mau ucapkan Nusantara, salam, Viva Republik Indonesia. Terima kasih.